sebelum tidur, sini-sini, dengerin cerita kita dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Suryanata di channel YouTube Ridho. Kali ini kami akan membawakan cerita penghantar tidur untuk kalian semua. Ceritanya bukan cerita romance, bukan juga cerita lucu, ataupun cerita happy, tapi cerita creepy atau cerita horor yang akan membuat tidur kalian makin tidak nyaman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapin tempat tidur sebersih mungkin, terus bantal, guling, serta selimut. Dan jangan lupa patikan lampunya biar yang di pojokan ikut nimbrung. Cekidot. Oke, kawan-kawan semuanya, cerita kali ini berjudul Beringin Kembar. Yang mana cerita ini dikirimkan oleh teman kita yang berasal dari Provinsi L. Dan teman kita ini kita sebut saja atau kita panggil saja Raja. Raja adalah mahasiswa baru dari universitas yang cukup terkenal di Provinsi L. Tidak saya sebutkan karena jika saya sebutkan teman-teman pasti tahu universitasnya. Raja mahasiswa baru, jadi dia harus mempersiapkan persiapan ospek universitasnya. Pada hari itu, Raja disibukkan untuk mempersiapkan barang-barang yang harus dia bawa ke ospek universitasnya keesokan harinya. Waktu malam itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tak terasa bagi Raja, karena dirinya sangat sibuk untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Raja ketika mencari barang-barang tersebut ditemani oleh temannya atau teman satu kosannya, yaitu kita panggil saja Romi. Romi adalah teman satu kosannya sekaligus kakak tingkat dari Raja. Romi sudah dulu berkuliah di universitas tersebut sebelum Raja. Singkat cerita, selesai mencetak berkas di fotokopian 24 jam di sekitar universitasnya, Raja dan Romi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kosannya. Karena Raja harus bangun subuh agar tidak telat mengikuti ospeknya. Beringin Kembar ini berada di pinggir jalan yang mana jalanan ini pasti atau harus dilewati oleh Raja maupun Romi ketika berangkat maupun pulang ke universitasnya. Malam itu pula, Romi dan Raja harus melewati dua beringin kembar tersebut. Ketika melewati beringin kembar tersebut, Romi tanpa sadar nyeletuk kepada Raja. Lu lihat deh beringin itu. Horor kan? Beringin itu terkenal dengan cerita horornya loh. Raja yang awam dengan cerita beringin tersebut memilih untuk fokus menyorot beringin tersebut dan melihat sesama sisi demi sisi dari beringin tersebut. Yang Raja lihat hanyalah dua beringin yang memiliki ukuran tidak jauh berbeda, yang mana beringin pertama memiliki ukuran yang jauh lebih besar, sedangkan beringin kedua tidak terlalu jauh besarnya. Raja hanya melihat beringin yang rimbun dengan dedaunan dan juga banyak celah pada beringin tersebut. Raja pun membalas celetukan dari Romi. Ah, yang benar lu, kelihatannya kayak beringin biasa kok, cuma orangnya agak berbeda. Romi, gua nggak bermaksud untuk nakut-nakutin lu. Cuma, lu tetap harus hati-hati lewat sini waktu malam-malam kayak gini. Dan jaga omongan, jangan sampai penghuninya tersinggung. Raja, ah lu mah nakut-nakutin gua aja. Gua nggak percaya sama cerita kayak gitu. Kalau memang beringin itu ada penghuninya, mana buktinya? Gua lihat dari tadi nggak ada apa-apa. Romi, shh, jangan nantangin. Udah deh, jangan dibahas lagi. Raja dan Romi pun sampai di kosan. Kedua kamar mereka memiliki lantai yang berbeda. Raja berada di lantai 2, sedangkan Romi berada di lantai 1. Di mana di lantai 2 kos-kosan tersebut merasa kelelahan. Dia memilih untuk tidur. Ketika Raja tertidur, dia merasakan
ada seseorang yang berdiri di pojokan kamarnya. Raja pun membuka matanya. Raja melihat seorang perempuan menggunakan pakaian putih berambut panjang sedang membelakanginya di pojokan kamarnya. Ya, Raja pun tanpa berpikir panjang, dia tidak yakin bahwa wanita itu adalah manusia. Karena Raja sudah sangat yakin telah mengunci kamarnya. Lalu, bagaimana perempuan itu bisa memasuki kamarnya? Perempuan itu membalikkan badannya. Ya, dia membalikkan badannya tidak seperti manusia normal pada umumnya, namun dengan cara. Raja pun terkejut melihat wanita tersebut tersenyum lebar ke arahnya dengan senyuman yang sangat lebar hingga terlihat bahwa bibir perempuan itu robek. Wajah wanita tersebut hanya tertinggal tengkorak dengan mata yang membelalak ke arah raja. Wanita tersebut pun mengeluarkan kata-kata yang tidak akan pernah dilupakan oleh raja. Hai, aku Rini, pemilik pohon beringin kembar. Sekarang percaya kan? Sambil tersenyum lebar. Perempuan itu pun merangkak jauh lebih dekat ke arah raja. Seketika raja pun pingsan dan hilang kesadaran malam itu juga. Namun, ketika raja bangkit dari pingsannya, raja sudah melihat Romi di sampingnya. Astagfirullah, Rom, gua tadi abis lihat setan, Rom. Sumpah, serem banget, Rom. Setannya di pojokan kamar gua. Raja yang merasa bahwa Romi tidak bereaksi dari ucapannya tersebut, ia pun merasa aneh dengan tingkah lakunya. Ia pun mencoba menyadarkan Romi dengan cara mengguncang pundaknya. Rom, lu denger gak sih? Sumpah Rom, serem banget tadi. Rom? Tiba-tiba lampu kamar pun mati. Bangsat, mati lampu. Rom, ambilin HP gua dong di meja. Gua takut banget dia datang lagi. Romi pun menatap raja dengan tatapan kosong. Emangnya dia udah pergi? Terdengar suara tertawa yang melengking dari mulut Romi. Aku masih di sini. Hahaha. Ketawa kuntilanak memenuhi telinga raja. Romi yang tadinya berdiri di samping raja berubah menjadi kuntilanak yang tadi raja lihat. Kuntilanak itu pun merangkak ke arah raja dengan tawa yang menggema di seluruh kamar. Setelah itu, Romi pun pingsan kembali dan cerita pun selesai.